Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Sebelum masuk dalam praktik restitusi, mari kita simak apa itu segitiga restitusi. Berikut penjelasannya. Sisi pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatasi kalimat-kalimat sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Sisi 2. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seseorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Sesi 3. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas ataupun keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan,
Guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Contoh kasus 1, pada pembelajaran bahasa Inggris, guru mengecek keberadaan murid pada saat itu, diketahui ternyata Fani tidak ada di ruang kelas. Padahal ketika pelajaran sebelumnya Fani masih ada. Sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, Bu Nova mencari Fani dan ternyata Fani tidak ada di kelas. Hingga akhir pembelajaran, Fani tidak hadir di ruang kelas. Untuk menangani perilaku Fani yang tidak masuk pada saat pelajaran bahasa Inggris, Bu Nova memanggil Fani ke ruang guru. Di ruang guru, Bu Nova dan Fani berbicara mengenai permasalahan tersebut dan memberikan solusi. Berikut ini adalah skenario kasus 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Fani. Fani, Bu Guru mau tanya, kemarin kamu tidak masuk sekolah kenapa? Benar Bu, saya tidak masuk sekolah karena diajak teman membolos. Oh, diajak teman membolos. Ibu tidak mencari mana yang memulai dan siapa yang ikut-ikutan, ya. Semua orang pasti punya kesalahan dan berbuat salah. Dan semua orang juga pasti bisa memperbaikinya. Kalau ibu boleh tahu, kenapa kamu membolos? Karena diajak teman membolos. Tidak mengerjakan tugas. Oh, begitu. Berarti yang tidak masuk sekolah, yang membolos itu ada banyak. Kamu takut kalau tidak ditemani sama teman-teman, jadi kamu ikut-ikutan membolos dan tidak mengerjakan tugas. Membolos karena tidak mengerjakan tugas dan takut tidak ditemani teman. Oh, begitu. Fani, meskipun kamu belum menyelesaikan tugas, bukan berarti kamu harus membolos, ya. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Keyakinan kelas yang kita buat kemarin apa, kalau masih ingat? Disiplin dan tanggung jawab, Bu. Oh iya, disiplin dan tanggung jawab. Kalau Fani masih ingat dengan keyakinan kelas, disiplin dan tanggung jawab, berarti bagaimana itu sikap disiplin dan tanggung jawab yang bagaimana yang harus dilakukan? Mengerjakan tugas dengan baik. Itu tanggung jawab. Kalau disiplin apa? Menaati peraturan baik di kelas maupun di sekolah. Nah, ingat ya, sekarang apa yang kamu lakukan? Sudah. Kamu akan apa, Fani? Melaksanakan keyakinan. Berarti sekarang sudah ingat ya apa yang kamu lakukan? Melaksanakan keyakinan kelas. Oh iya. Terus kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan sekarang tentang kesalahan kamu, Fani? Saya akan meminta maaf kepada Bu Guru dan melaksanakan keyakinan kelas. Tidak mengulangi kesalahan itu lagi, Bu. Oh iya, begitu. Baiklah, Fani. Sekarang Ibu maafkan untuk menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan lagi, ya. Besok Ibu akan melihat perkembangan kamu, apakah kamu mengulangi lagi atau tidak, dan teman-temanmu. Begitu ya, Fani. Kasus 2. Di ruangan kelas, guru sedang menjelaskan materi pelajaran bahasa Inggris. Saat menjelaskan materi, terlihat salah satu murid sedang tidur-tiduran di bangku sambil menyandarkan kepala di meja. Kemudian Bu Nova memanggil Fani untuk maju ke ruang guru. Saat itu terjadi komunikasi antara Bu Nova dan Fani.
Berikut ini adalah skenario di kasus 2. Fani, Ya Bu, kamu kenapa tidur di kelas? saya mengantuk Bu. Kok mengantuk? Kemarin tidur jam berapa? Saya tidur jam 10 malam Bu. Oh, lah, kamu ngapain tidur jam 10 malam? Saya bermain HP Bu. Oh, ibu tahu kalau semua orang itu punya kesalahan dan bahkan ibu sudah pernah juga ya tidur terlalu malam seperti yang Fani lakukan. Tapi Fani harus apa dengan keyakinan kelas yang sudah sebelumnya kita bentuk? Saya minta maaf Bu. Dan tidak mengulangi lagi. Oh ya, ibu memaafkan kamu. Besok lagi jangan diulangin lagi ya. Dan ibu akan lihat perkembanganmu. Apakah nanti kamu saat pelajaran ibu masih mengantuk atau tidak ya? Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.